Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesan dari seseorang. Siapakah dia? Aku belum tahu. Apa pesannya? Aku juga belum tahu. Kita akan lihat bareng-bareng ya melalui kartu-kartu ini. Siapakah dia? Dia adalah orang yang setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Memikirkan kamu membawa aku jadi tersenyum atau membuat aku jadi tersenyum. Lalu hatiku pecah berkeping-keping atau hatiku hancur berkeping-keping. Nah loh, lalu adakah cinta lain di hatimu? Kemudian kamu adalah apa yang aku harapkan ada di dunia ini, atau kamu adalah segalanya buat aku, intinya kayak gitu ya. Karena sebaran kartunya di sini mixed feeling ya, perasaannya macam-macam, jadi aku bisa menyimpulkan di sini bahwa dia adalah orang yang sudah kenal sangat lama sama kamu, sudah banyak waktu yang kamu habiskan bersama dengan dia karena ada banyak sekali kenangan-kenangan indahnya yang dia merasa bahwa dia sangat-sangat sempurna dengan kehadiran kamu menyempurnakan hidupnya. Dan sampai sekarang dia masih mengingat kamu karena memikirkan kamu aja bikin dia senyum-senyum. Dan ya, tapi ada juga hal-hal buruk yang terjadi, atau di sini hal-hal kurang menyenangkan yang terjadi, sehingga adalah momen di sini entah kamu atau dia, karena di sini general reading ya, bisa aja energinya kebalik antara kamu dan dia. Tetapi ya itu tadi, secara sadar atau nggak sadar, kamu dan dia pernah mengalami fase yang kurang menyenangkan, yang di sini hatinya pecah berkeping-keping atau patah hati banget gitu. Dan juga kemungkinan orang ini punya trust issue yang cukup tinggi ya, mengenai apakah kamu menyukai orang lain. Kemungkinan besar dia juga cemburu, mungkin juga overprotective, suka kontrol kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kayak gitu loh. Jadi di sini momennya cukup panjang antara kamu dan dia. Kemungkinan di sini sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan di sini ada dua kemungkinan juga, dia ini orang yang masih bersama dengan kamu sampai sekarang, yang mana walaupun ada hal buruk terjadi, masih bareng gitu, masih bersama, masih di satu komitmen yang sama. Atau di sini bisa jadi adalah mantan kamu di sini, karena ada kenangan di sini, bisa jadi ini adalah sesuatu yang sudah berpisah gitu loh. Tapi di sini yang aku lihat bahwa entah sekarang dia masih bersama dengan kamu atau sudah berpisah dari kamu, dia sepertinya masih mengharapkan kamu, bahwa kenangan yang sangat banyak ini lebih banyak yang indah-indahnya sih aku lihat. Makanya di sini ada energi dia yang masih belum bisa melupakan kamu. Dia masih sangat terikat dengan kamu, masih ingin terkoneksi sekali lagi dengan kamu kalau memang dia orang yang sudah berpisah dari kamu gitu ya. Dan aku akan lihat di sini ya, bagaimana energi si orang ini sekarang, kondisi dia sekarang, apa yang dia harapkan dari kamu ya. Pesannya dia apa? The Sun, Nine of Cups, Six of Wands, Ten of Cups. Ada kartu Strength di sini. Kalau yang bisa aku katakan di sini, iya, dianya di sini ingin sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih membahagiakan, tapi bersama dengan kamu. Karena di sini seperti aku bilang tadi, ada banyak sekali momen-momen bahagia antara kamu dan dia, yang mana dia ingin mengulang momen itu bersama dengan kamu. Atau kalau misalnya di sini dia masih bersama dengan kamu sekarang, dia ingin mengharapkan bahwa kamu bisa memberi kesempatan kedua ke dia untuk membuktikan bahwa dia akan memperjuangkan hubungan ini lebih baik lagi. Dia akan menjadi orang yang versi terbaik lagi, terutama kalau di sini yang patah hati adalah kamu, dan dia menyadari bahwa patah hatinya kamu, kecewanya kamu itu karena tindakan dia atau kesalahan dia yang pernah dia lakukan, dan sudah dia sadari mengenai itu semua. Dan di sini dia percaya diri lagi untuk datang ke kamu, atau di sini semakin percaya diri dengan hubungan ini. Ada Nine of Cups, dia ingin lebih nyaman di hubungan ini, membuat hubungan ini jauh-jauh lebih nyaman ke depannya bersama dengan kamu, yang mana juga dia ingin membahagiakan kamu juga kalau aku katakan di sini. Karena ada Six of Wands yang menandakan di sini dia ingin menjadi seperti seorang kesatria yang memenangkan lagi hati kamu, yang ingin berjuang lagi buat kamu, yang dia berharap bahwa aku berjuang, kamu juga berjuang, kayak gitu di sini. Ingin memenangkan hati kamu sih sekali lagi, entah di sini kamu masih bersama atau sudah berpisah. Kalau misalnya masih bersama, dia benar-benar berterima kasih kamu sudah memberi dia kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya bisa menjadi lebih baik.
dan akan bener-bener ngasih kebahagiaan yang lebih dibanding sebelumnya. Karena ada Ten of Cups di sini, sebuah kebahagiaan yang bener-bener maksimal, mentok, sempurna, yang akan dia usahakan segala yang terbaik buat kamu di sini. Ya, dan di sini kebahagiaannya tuh bener-bener kebahagiaan dari hati yang saling melengkapi banget di sini. Yang mana itu tadi, kehadiran kamu menyempurnakan hidup dia, dan dia harapkan kehadiran dia bisa menyempurnakan hidup kamu, dan dia harapkan juga bahwa kamu dan dia kedepannya bisa sama-sama berjuang di hubungan ini untuk membuat sebuah komitmen yang lebih solid, yang lebih kokoh, yang lebih naik level dari segala yang udah terjadi. Jadi itu dia, ya. Dan kalau misalnya dia mantan kamu, ya dia ingin tolong kasih aku kesempatan kedua untuk membuktikan ke kamu bahwa aku akan lebih baik lagi, aku akan menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih bisa kamu andalkan, dan bisa berjuang untuk hubungan ini. Gitu sih di sini. Karena ya seperti aku katakan tadi, ada banyak-banyak sekali kenangannya bersama dengan kamu. Begitu. Dan ini dari sisinya kamu ya. Kalau misalnya dia ini memang akan datang ke kamu, akan menjadi versi yang lebih baik lagi, apa yang akan terjadi pada kamu atau apa yang akan kamu pikirkan di sini. Ada Ten of Pentacles, The Devil, Two of Cups, Nine of Swords, The Hangman. Kalau dari sisi kamu di sini yang bisa aku katakan, kamu bahagia sebenarnya bersama dengan dia. Benar bahwa kehadiran masing-masing kamu dan dia ini bisa saling melengkapi, saling mendukung, saling support, ya. Yang mana di sini kemungkinan besar memang kamu dan dia ini udah bertahun-tahun banget, berbulan-bulan lah. Hitungannya udah menuju tahun gitu loh. Yang mana di sini antara kamu dan dia sudah ada banyak sekali, ayo semangat, kita bisa kok lulus kuliah bareng, kita bisa kok dapat IPK yang bagus, kita bisa kok nanti kalau misalnya kerja kita saling support gitu. Walaupun mungkin aku masih jadi pegawai yang ya masih pegawai rendah, gajinya masih UMR gitu, tapi karena saling menyemangati, happy gitu dengan hubungan ini ya, terutama di hal-hal sektor yang berhubungan dengan finansial, pendidikan. Dan karena Pentacles ini juga mengenai kestabilan, yang mana kamu ngerasa bersama dia nih hubungannya sebenarnya baik-baik aja, cuma ya namanya hubungan pastilah ada bentrok-bentroknya, berantem-berantemnya, yang mana aku lihat sebenarnya kamu lebih ke arah sulit sekali melupakan dia. Jadi di sini kalau misalnya dia masih bareng kamu, kenapa kamu masih memberi dia kesempatan kedua untuk tetap di hubungan ini? Ya karena kamunya bucin banget ke dia. Ya di sini, kalau misalnya dia mantan kamu masih ada harapan dia balik lagi sama kamu, kayak gitu di sini. Karena kenapa? Ya kamu bahagia bersama dengan dia. Kamu sulit menemukan tipe orang seperti ini ada di orang lain, yang mana dia bener-bener ya seperti kartu inilah ya, yang naik kuda atau di sini unicorn bareng-bareng, boncengan menuju tujuan yang sama. Jadi bagi kamu sulit menemukan orang yang punya tujuan yang sama, punya banyak kesamaan, punya banyak dukungan intinya, dan stabil mengenai komitmen, kesetiaan, saling berjuang bareng kayak gitu. Dan kartu ini juga seringkali menggambarkan sebuah keluarga. Karena di kartu tradisionalnya ini ada orang tua yang rambutnya putih gitu kan, yang mana sangat mungkin bisa orang tua kamu, orang tua dia, kemungkinannya memang sudah ngasih restu di hubungan ini. Jadi hubungan ini seperti aku katakan sudah cukup lama, kemungkinan besarnya kamu dan dia udah saling kenalin keluarga, dan orang tua di kedua belah pihak sama-sama ngasih restu di sini. Begitu, makanya semakin sulitlah kamu melepaskan dia. Karena ya namanya cinta, kadang kita bisa menerima orang lain tapi orang tua belum tentu bisa menerima dia gitu loh. Jadi kamu ngerasa paket dia ini terlalu komplit untuk bisa kamu lepaskan begitu aja. Dia pun juga sama sih di sini. Maka di sini banyak dari teman-teman yang datang ke video ini, khususnya yang ini, akan memberi kesempatan sekali lagi ke dia. Ya, entah dia masih bersama dengan kamu ataupun di sini mantan yang balik ke kamu. Kemungkinan kamu akan reuni lagi dengan dia, ngasih kesempatan untuk sebuah penyatuan sekali lagi. Yang mana kamu akan melihat apakah dia akan benar-benar berjuang mengenai ini semua, ataukah dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Cuma di sini memang dari sisi kamunya masih mempertanyakan, terutama kalau di sini mungkin dulu berantemnya atau putusnya karena gangguan pihak ketiga bisa, atau mungkin di sini karena rasa cemburu yang sangat-sangat berlebihan dari sisi kamunya. Kemungkinan di sini kamu punya trust issue, atau kamu di sini pernah punya pengalaman buruk mengenai percaya ke seseorang tapi dia meninggalkan kamu, atau mungkin kamu pernah diselingkuhin, atau mungkin lebih jauh ke belakang lagi mungkin kamu melihat ada sesuatu yang tidak membahagiakan di pernikahan orang tua kamu. Ya mungkin di sini
Sebagian teman-teman ada yang datang dari keluarga broken home, seperti itulah di sini. Sehingga kecemasan ini menjadi-jadi ketika kamu punya pasangan, trust issue itu semakin besar ada di hati kamu. Padahal mungkin dia ingin punya banyak teman, tapi mungkin kamunya melarang, kamunya takut dianya selingkuh atau gimana kayak gitu. Maka kecemasan ini masih ada. Entah di sini memang kamunya yang overprotective ke dia, atau di sini memang terjadi sesuatu yang berhubungan dengan orang ketiga yang bener-bener nyata gitu, yang bukan sekedar kecemasan kamu aja kayak gitu. Jadi masih ada pertimbangan kamu, apakah dia akan benar-benar setia, apakah dia benar-benar akan memperjuangkan hubungan lagi bersama dengan kamu kayak gitu. Karena di sini ada the hangman ya, mengenai niat dia bahwa kamu adalah orang yang akan benar-benar melengkapi dia, bahwa kamu adalah orang yang ingin dia bawa ke masa depannya menuju hubungan yang jauh lebih serius ya. Kamunya di sini masih sangat-sangat berpikir sih ya. Jadi kamu ngasih kesempatan iya untuk sebuah penyatuan, tapi kamu nggak hanya diam begitu aja, kamu belajar dari hal yang sudah terjadi untuk, ya percaya sih percaya, cuma kamu lebih melek matanya untuk melihat perilaku dia sehari-hari, apakah ada red flag atau sinyal bahaya yang harus kamu perhatikan kayak gitu di sini ya. Dan perspektif kamu mengenai kisah cinta ini terutama sudah semakin lebih dewasa, sudah semakin bijak menanggapi hal yang akan terjadi. Kalaupun nanti ada berantem-berantem lagi, kamu akan jauh lebih bijak mengatasinya, menghadapinya kayak gitu di sini. Karena perspektif kamu sudah semakin luas, makin dewasa sih intinya di sini ya. Dan aku akan lihat juga beberapa kartu lainnya. Kalau di sini mengenai bagaimana hubungan ini akan berjalan ke depannya ya. Ada Nine of Cups. Ini kartunya ada tadi di sini, ya kan? Ini kartunya sama, Nine of Cups. Nah, aku lihat kalau misalnya memang kamu memberi dia kesempatan sekali lagi untuk membawa keindahan lagi di hubungan cinta ini dan saling berjuang lagi, kamu dan dia akan sama-sama saling nyaman. Bahkan jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Karena sudah belajar dari apa yang terjadi. Di sini kamu semakin mengerti dia, dia semakin mengerti kamu. Nanti kalau misalnya ada ngambek-ngambekan lagi atau mungkin selisih pendapat lagi, udah lebih ngerti gimana cara ngomongnya, kapan waktu yang tepat buat mengutarakan isi hati kamu, kapan mengutarakan unek-uneknya kamu ke dia, udah lebih ngerti gitu loh. Kayak oh dia lagi moodnya lagi berantakan, ntar deh aku ngomongnya ditunda dulu. Atau mungkin di sini kamu ngerti oh dia lagi bete sama pekerjaan kantornya, aku jangan ganggu-ganggu dulu kayak gitu. Jadi udah lebih ke saling toleransi lah, udah sama-sama saling ngerti dari gestur, dari tatapan mata, dari cara bicara gitu. Bener-bener lebih ke udah saling lebih saling kenal, lebih saling bisa mendengarkan, lebih tepatnya saling mendengarkan. Jadi kalau sebelumnya kamu dan dia ini suka saling ngotot, suka saling tuduh-tuduhan, nah sekarang setelah kejadian yang lalu kamu dan dia belajar untuk lebih bisa mendengarkan, dan mendengarkannya nggak pakai telinga doang tapi pakai hati yang dicerna baik-baik dulu, dipikirkan. Setelah itu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi gitu sih ya. Di sini ada The Chariot, kesuksesan. Kesuksesan di sini dalam arti kamu dan dia akan siap lagi untuk memperjuangkan hubungan ini, siap untuk bahagia lagi, siap untuk jatuh cinta lagi, siap untuk jatuh cinta semakin dalam lagi di sini. Karena kartu The Chariot ini dia panglima ya, yang bener-bener beraninya tuh luar biasa. Jadi di sini kedepannya kalaupun ada halangan yang sama atau mungkin di sini masalah yang sama datang, kamu dan dia udah sama-sama ngerti gimana cara mengatasi itu semua. Lebih berani, jauh-jauh lebih berani kayak gitu di sini. Dan ya kartu ini juga menceritakan tentang kesuksesan, keberhasilan. Tapi tentu saja di sini karena keretanya kereta perang, jadi di sini dia nggak langsung berhasil gitu aja. Tapi setelah melewati peperangan, menghadapi pasukan yang mana gitu. Jadi di sini perlu kekompakan dari kamu dan dia. Yang namanya kisah cinta kadang masalah datang dari kamu dan dia atau di luar kamu dan dia. Jadi ya bersiap-siap aja. Selama kamu dan dia tangguh, komunikasinya bagus, aku rasa semua bisa kalian hadapi. Terutama di sini kalau memang dari pihak keluarga udah sama-sama ngasih restu di hubungan ini ya. Ada Ace of Pentacles di sini. Ya di sini ada pihak yang memang sangat mengharapkan sebuah kesempatan yang akan membawa kamu dan dia menuju ke gerbang yang lebih baru, lebih fresh, lebih berwarna-warni, kestabilan intinya. Karena di sini mengenai Pentacles juga kestabilan, komitmen yang jauh lebih jelas arahnya, komitmen yang udah nggak main-main lagi. Di sini juga belajar mengenai mempercayai, setia, loyal, dan
nggak terombang-ambing lagi gitu loh hubungannya di sini. Jadi kalau misalnya kamu melihat ada hubungan orang lain yang jauh lebih indah, kamu kayak ya udah, mereka dengan kisah mereka, aku dengan kisah cinta aku gitu loh. Jadi udah sampai di level yang sudah fokus aja ke kisah cinta ini, jangan melihat-lihat ke yang lain gitu sih di sini, karena udah sefokus itu. Walaupun di sini pergerakannya nggak secepat teman-teman kamu yang mungkin ya katakanlah 3 bulan kenal langsung nikah, 4 bulan kenal langsung lamaran. Mungkin di sini kamu dan dia tipe yang memang harus kenal lebih dalam, lebih banyak menyelami, lebih banyak ingin tahu lebih dalam sebelum memutuskan ke komitmen yang jauh lebih serius. Jadi nikmatin aja momennya, karena bagi dia dan kamu sampai sekarang masih bersamanya kamu dan dia itu menjadi momen yang banyak membahagiakannya dibandingkan sedih-sedihnya gitu ya. Ada Page of Wands di sini. Masih banyak rasa penasaran dia ke kamu, atau banyak rasa penasaran kamu ke dia, ingin perdamaian sih di sini, ingin kedamaian. Yang mana Page of Wands dua-duanya page ya. Jadi kemungkinan yang datang di sini kebanyakan masih muda usianya, mungkin di bawah 30 bahkan 25. Jadi di sini memang lagi semangat-semangatnya buat keuangan, semangat-semangatnya buat kuliah, dan kisah cinta juga di sini mulai membayangkan tentang jodoh dan sebagainya. Cuma memang masih harus banyak belajar. Karena di sini page masih harus banyak pengalaman. Jadi nggak apa-apa kalau memang ingin ngasih kesempatan kedua, silahkan aja. Karena aku lihat niatnya dia baik di sini. Selama kamu bisa memantau apakah memang dia menunjukkan perubahan yang kelihatan. Jadi jangan hanya aku akan berubah sayang lebih baik, tapi buktinya apa? Apakah dia benar-benar membuktikan dengan perbuatan, dengan sikap yang lebih bijak, dengan pola pikir yang lebih dewasa? Kalau memang iya, ya sudah, kamu akan nyaman bersama dengan dia. Karena di sini dia akan semakin percaya diri, dia akan handle kamu lebih baik, dia akan, pokoknya ada banyak hal tentang kamu yang masih ingin dia selami, yang masih ingin dia selidiki gitulah. Kalau yang aku lihat di sini ya, kenapa ada keterikatan yang sangat dalam antara kamu dan dia? Karena di sini kemungkinannya yang satunya bucin, yang satunya suka nggodain gitu. Jadi di sini kayak lucu aja hubungan kamu dan dia ini ya. Dan ya Page of Cups di sini adalah orang yang romantis. Dia bisa menjadi sahabat yang baik buat kamu. Jadi di sini kedepannya hubungan ini akan serius, akan dibawa ke arah yang lebih serius. Cuma tetap dijalani dengan fun, serius sekali-sekali, tapi juga dibawa menyenangkan aja, dibawa aja ke arah yang ya udah kita ikuti gimana arusnya ke depannya kayak gitu di sini. Jadi ke depannya akan semakin nyaman, dan ya walaupun kamu dan dia masih sama-sama muda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan ini akan menjadi hubungan yang akan membawa banyak pelajaran bahagia buat kamu dan dia ke depannya. Dan ya di sini siap untuk lucu-lucuan lagi, konyol-konyolan lagi, dan sebagainya sih di sini kalau memang kamu ngasih kesempatan ke dia untuk membuktikan keseriusannya, membuktikan perubahan yang dia janjikan itu, dan bener-bener berubah ya. Di sini nggak cuma sekedar hanya manis-manis bibirnya dia aja. Dan aku akan lihat beberapa kartu di sini mengenai hubungan ini ke depannya akan ada pesan apa buat kamu dan dia, terutama kalau kamu emang ngasih kesempatan ke dia untuk ya memperbaiki segala sikap dan perilaku atau apapun lah itu. Wah. No, tidak sebanyak itu. Ada acceptance ya. Berbahagialah atau banggalah dengan siapa diri kamu, dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu banggalah dengan diri kamu sendiri. Karena di sini aku lihat kamu akan siap untuk berbunga-bunga lagi, nggak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Baik seperti apapun penampilan kamu fokus aja ke diri kamu, ke hubungan ini, ke dia. Karena dia di sini happy dengan kamu yang bahagia, kamu yang percaya diri, kamu yang unik dengan caranya kamu. Jadi fisik pasti berbeda dengan orang lain, tapi jangan jadikan alasan untuk kamunya nggak pede, kamunya jadi minder, kamunya ngerasa aku kalah cantik sama teman-temannya. Nanti kalau misalnya dia selingkuh sama temennya gimana? Kalau misalnya kamu punya keunikan, dan kalau misalnya dia setia sama kamu, maka banyaknya godaan di luar tidak akan menggoyahkan hatinya buat tetap setia sama kamu. Jadi kamu banggalah dengan diri kamu, nggak ada alasan kamu ngerasa jelek atau gimana-gimana. Karena kadang cinta itu nggak hanya melihat fisik aja. Bener sih, kadang fisik itu menjadi suatu hal yang daya tarik banget, tapi pada akhirnya ketika waktu berjalan, hati yang akan bicara, sikap yang akan membuktikan, perilaku yang akan menunjukkan apakah kamu dan dia ini cocok atau enggak gitu loh. Ya, jadi banggalah dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu usahakan, dan dengan diri kamu. Ya, di sini.
Ada tenderness di sini mengenai compassion, kasih sayang dan memaafkan. Jadi di sini memang sepertinya ada masalah yang cukup berat pernah terjadi. Terserah kepada kamunya apakah kamu akan memaafkan, memberi kesempatan atau gimana. Tapi kalau saran dari kartunya di sini lebih kepada pesan semesta buat kamu ya. Tunjukkan kasih sayang kamu, bahwa dia ini pernah memberi banyak bahagia buat kamu. Walaupun memang mungkin ada luka yang cukup besar yang dia tinggalkan di kamu, tapi coba maafkan dia. Karena dengan memaafkan, kamu di sini entah akan menerima dia lagi atau enggak, tapi dengan memaafkan ini akan membuka jalan kamu menuju lebih banyak kebahagiaan ke depannya. Entah kamu akan bersama dengan dia kembali, atau nanti kamu akan dipertemukan dengan orang baru yang jauh lebih sesuai dengan kamu, lebih bersinergi dengan kamu. Jadi itu dia. Penting bagi kamu untuk memaafkan dan dimaafkan. Jadi jangan terlalu gengsi. Kalau memang kamu merasa kamu salah, minta maaf duluan. Jangan pakai kode-kode, jangan yang gimana, ya udah minta maaf aja. Maafnya sayang, aku baru menyadari kesalahan aku sudah menyakiti hati kamu, aku harap kamu mau memaafkan aku. Perkara dia akan memaafkan atau tidak, itu menjadi tugas dia. Yang penting kamu sudah minta maaf dan kamu benar-benar tulus untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Lalu di sini ada Raven atau gagak di sini ya, mengenai wise women. Baik kamu laki-laki atau perempuan, tapi di sini kartunya bisa menjadi pesan buat kamu ya. Perubahan akan segera datang. Perubahan di sini macam-macam, perubahan pola pikir kamu, perubahan pola pikir dia, yang mana akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik lagi. Perubahan sikap kamu dan dia, karena bagaimanapun juga dua orang bersama harus ada kemampuan untuk beradaptasi di sini. Kamu tetap menjadi diri kamu yang lucu, diri kamu yang unik, tapi juga harus bisa ngeblend lah di sini, istilahnya berbaur. Apa maunya dia, apa maunya kamu, bisa dibawa ke arah yang sama nggak, kayak gitu. Jadi tenang aja, perubahan akan datang. Dan tentu saja di sini perubahan tidak akan datang begitu aja kalau tidak ada usaha dari kamu ataupun dia. Ya, jadi di sini jangan, kalaupun misalnya dia yang salah, jangan kamunya kayak menggantungkan segala perubahan itu hanya di dia. Kamunya juga harus banyak berubah. Karena untuk sebuah hubungan yang berhasil harus ada perjuangan dari dua orang yang sama-sama ada di dalam hubungan ini gitu. Jadi jangan ngerasa aku yang paling berjuang sementara dia enggak, atau kamu menyerahkannya pokoknya kamu yang harus berubah, kan kamu yang salah. Ya nggak bisa sepenuhnya gitu sih. Jadi di sini belajarlah untuk melihat bahwa perubahan itu harus dari dua sisi ya, nggak bisa dari dianya aja. Lalu di sini ada squirrel mengenai spiritual maintenance ya. Ini aku ingin bilang bahwa sekali lagi aku udah bilang sih tadi, ini jangan terlalu sering atau jangan banyak-banyak membandingkan hubungan cinta kamu dengan hubungan cinta orang lain. Memang sih hubungan cinta orang lain tampak lebih indah, lebih romantis, lebih so sweet. Tapi kalau misalnya fokus kamu hanya ke orang lain, nggak akan pernah cukup apa yang dia berikan ke kamu. Jadi di sini apresiasi segala hal yang udah pernah dia lakukan ke kamu, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun itu. Berterima kasih ke dia, dan selama kamu masih berkomitmen untuk hubungan ini, maka fokus aja di hubungan ini. Dengan apa yang kamu usahakan, dengan apa yang sudah dia usahakan gitu. Dan memang kalau misalnya ada masalah sebelumnya, emang harus terjadi untuk apa? Menggembleng kamu. Karena di sini akan ada maintenance atau perbaikan, lebih tepatnya perbaikan spiritual, jiwa, pola pikir, kedewasaan, kebijaksanaan, kayak gitu. Jadi ya itu dia, bersama dengan dia kelihatannya ada banyak hal yang akan terjadi ke arah yang menyenangkan sih di sini, baik sebagai pasangan atau sebagai individual. Dan aku akan lihat di sini dari zodiaknya ya, karena tadi aku belum melihat. Jadi ini zodiaknya, bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Ada Pisces, Leo, Aquarius, Virgo, Gemini, Sagittarius. Kalau zodiak kamu dan dia nggak ada, jangan sedih, masih ada unsur nama kamu atau dia. Ya, di sini ada I, J, R, A, L, D, I lagi, G, U. Kemudian aku masih punya ini angka ya. Angka di sini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia,
tanggal ketemu, tanggal apapun itu yang spesial antara kamu dan dia, atau ini adalah angka spesial yang hanya kamu dan dia yang ngerti angka-angka ini ya. 18, 8, 31, ini 9, 21, 12, 16, 11, dan 15. Oke, itu yang bisa aku reading mengenai pesan dia buat kamu, dan itulah pesannya dia. Ya, apapun itu semoga yang terbaik buat kamu. Semoga kamu akan mendapat banyak kebahagiaan bersama dengan dia. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.